Bosku semua, mohon maaf ya bosku, di sini saya agak sedikit sore karena ada kesibukan di tempat kerja, jadi tidak bisa on time untuk bikin prediksi untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi mohon maaf buat bosku yang menunggu lama. Oke, jadi di sini saya kembali sudah siapkan, ini ada 5 pertandingan ya bosku yang nanti saya akan bahas. Tapi saya sebelum lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, dimana laga kemarin malam ini kita sah tapi agak berwarna sedikit ya bosku. Di sini kita kena HLH di laganya Karabakh sama Pibuk ya bosku. Kalau kita bermain di handicap harusnya di sini kita bisa lanjut GP ya bosku, tapi sangat sayangkan kemarin saya bermain di over ya bosku. Padahal kemarin sudah benar bermain di under, tapi saya ubah menjadi over di laganya Pibuk ya bosku. Jadi saya agak sedikit terkecoh di pasaran handicap. Jadi di sini kita kena HLH dan satu build kita itu kena loss 1 ya bosku. Jadi sangat sayangkan laga kemarin ini kita tidak bisa parkir mulus ya bosku. Di sini kita kena pajak preman. Oke, jadi tidak apa, untuk laga kemarin malam di sini kita masih bisa bilang balik modal ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi. Oke. Dan untuk laga saya yang nanti malam ini saya ambil dari liga-liga top Eropa juga. Oke, di sini saya akan lanjut aja untuk mempersingkat waktu karena ini sudah terlalu sore. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga yang pertama itu dari Bundesliga Jerman, di mana sini ada tuan rumah Mönchengladbach yang berhadapan dengan Stuttgart ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi performa ya bosku, harusnya ini Stuttgart ini lebih mendominasi jalannya pertandingan, tapi Stuttgart yang lagi performanya lagi menurun ya bosku di musim sekarang ini, malah kesalip sama Mönchengladbach. Oke, di awal musim. Jadi kalau juga kita lihat dari 5 dekade emang sini Stuttgart sudah mulai menemukan ritme permainannya ya bosku, itu dengan mengantongi 3 kali kemenangan. Di sini Mönchengladbach yang lagi menurun performanya itu berhadapan dengan klub-klub menengah ya bosku juga, itu menelan 3 kali kekalahan beruntun. Tapi kalau saya rasa untuk laga nanti malam ini Stuttgart agak sulit bisa menangkan laga ya bosku, karena sini tuan rumah Mönchengladbach harus mengantongi kemenangan atau enggak paling buruk laga ini imbang ya bosku. Kalau Mönchengladbach kalah ini saya rasa sulit. Oke, karena sini Mönchengladbach harus mengantongi kemenangan karena dia menelan 3 kali kekalahan beruntun. Kalau juga kita lihat dari performa Mönchengladbach ya bermain di kandang ini juga cukup lumayan baik ya bosku. Oke, jadi kalau juga kita lihat dari performanya Stuttgart yang lagi pasang surut atau enggak kurang stabil juga ya bosku dalam performanya, dia bermain di UE juga ini agak kurang bagus. Jadi di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang tuan rumah Mönchengladbach di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2/3 seperempat. Saya perkirakan laga ini bakalan terjadi over goal untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Italia Serie A, di mana sini ada tuan rumah ada bintang tamu Lecce yang bertandang ke markasnya Udinese untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi line up ini lumayan ya bosku, ada 2 pemain yang masih dipertanyakan dari tuan rumah. Dan kalau juga kita lihat performanya tuan rumah di musim sekarang ini juga agak lagi meredup ya bosku. Di sini dia tumbang di laga terakhir itu dengan skor 2-1 berhadapan dengan Lecce di tahun 2020, dan sekarang kembali ketemu ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, dan setelah saya analisa kekuatan 2 klub ini, di sini saya memperkirakan Udinese ini bakalan comeback untuk laga nanti malam, bisa memenangkan laga ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang Udinese di handicap 3/4 atau bisa bermain di under 2/3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke Liga Prancis Ligue 1 ya bosku. Troyes yang lagi berada di performa yang lebih baik ketimbang bintang tamu Auxerre ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat ini Troyes yang menempati peringkat 12 itu dengan produktivitas golnya 24 ini juga cukup bagus dengan perolehan poin 13. Oke, jadi kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir Troyes yang belakangan ini ya bosku, di sini emang dia lagi menelan kekalahan atau dalam performa yang kurang bagus atau kurang stabil.
Di sini wajar kalau dia menelan kekalahan ya bosku, karena dia juga berhadapan dengan klub-klub yang cukup kuat ya bosku di Liga Prancis. Tapi kalau kita lihat performanya Auxerre untuk laga nanti malam, Troyes ini saya rasa bisa menang dengan mudah untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang Troyes di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 2-3 1/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat, atau ya di sini saya ambil dari La Liga Spanyol, di mana sini ada tuan rumah Girona yang menjamu Bilbao untuk laga nanti malam. Bilbao kalau kita lihat performanya ini cukup gemilang ya bosku. Di sini dia menempati peringkat 6, sedangkan Girona yang berada di peringkat 17. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, di sini cukup aneh karena Bilbao kasih handicap 1/4 dan sampai ada leg-legan ya bosku. Di sini saya agak ragu, agak 50-50 untuk laga nanti malam ya. Kalau juga kita lihat emang performanya Bilbao ini lagi menurun ya bosku. Oke, jadi juga kalau kita lihat dari segi line up-nya Bilbao, di sini ada 2 pemain yang bakalan absen. Ini masih saya 50-50 untuk laga nanti malam nih ya bosku, karena ini ada laga netral 0-0 atau leg-legan, paling kecil itu handicap 1/4. Oke. Jadi saya cukup ragu untuk laga nanti malam ini. Saya lebih bermain di Girona di nahan ya bosku. Kita pegang tuan rumah, coba untuk laga nanti malam ini di nahan 3 1/4 atau bisa bermain di under 2-3 1/4. Saya perkirakan laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut analisa saya. Oke. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya pergi ke Liga Inggris Championship, di mana sini ada tuan rumah Reading berhadapan dengan Preston. Kalau kita lihat dari segi line up ini, Reading cukup berat ya bosku, karena ada 4 pemain yang sudah dipastikan bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat ya bosku, Reading yang lagi berada di performa yang kurang bagus itu menempatkan posisinya berada di peringkat 11, sedangkan Preston yang berada di peringkat 8. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini emang lagi berada di performa yang kurang bagus atau kurang stabil. Kalau kita lihat emang dari laga head to head, di sini Reading yang mampu mengantongi 2 kali kemenangan beruntun. Dan kalau juga kita lihat performa Reading yang bermain di kandang ini juga agak lagi pasang surut. Di sini saya lebih 50-50 untuk bermain di handicap. Kemendingan lebih baik ini kita bermain di over under ya bosku untuk laga nanti malam ini. Masih riskan banget untuk laga nanti malam, tapi untuk jaga-jaga di sini saya coba kasih handicap 1/4, bermain aman aja ya bosku untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa pegang Reading yang mau bermain handicap ya bosku, bisa bermain di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 2,5. Tapi di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Utamakan juga pilih analisa bos-bosku sendiri. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.